Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Putra Mahendra. Saya dari SMPIT Ihsanul Fikri Islamic Boarding School di Kota Magelang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang IPA bab 11 tata surya. Oke, kita akan membaca dulu peta konsepnya. Tata surya itu ada komet, satelit, planet, meteorit, asteroid, matahari. Nah, planet ada beberapa contoh ya. Salah satunya adalah bumi. Bumi itu planet yang kita tinggali ya. Sana itu banyak kehidupan di bumi. Dan di Mars ada juga teori bahwa ada kehidupan di sana. Jadi kemungkinan besar, kemungkinan kecil sih kita bisa tinggal di Mars masa depan. Tata surya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu 8 planet serta satelitnya serta asteroid, komet, dan meteorit. Tata surya kita adalah Bima Sakti ya. Galaksi. Planet adalah sebuah benda langit disebut planet jika mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbit dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya. Orbit adalah garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Revolusi adalah peredaran planet-planet yang mengelilingi matahari pada orbitnya. Sedangkan kala revolusi adalah waktu yang diperlukan untuk planet bergerak mengelilingi matahari. Kala rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri. Bidang ekliptika adalah bidang orbit bumi. Planet dalam di tata surya kita itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lalu di planet luarnya itu adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Contoh soalnya ya ini. Mengapa terdapat perdebatan bahwa Pluto tidak lagi digolongkan ke dalam kelompok planet sistem tata surya. Jadi Pluto itu tidak lagi digolongkan dalam kelompok planet ya di tata surya kita. Jadi syarat sebuah benda langit dapat dikatakan planet adalah mengorbit matahari yang pertama, berukuran cukup besar, mampu mempertahankan bentuknya yang bulat. Yang ketiga adalah memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih, tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Dan Pluto tidak memenuhi syarat ketiga. Orbit Pluto memotong orbit Neptunus. Jadi Pluto itu ini jalurnya Neptunus ya, orbitnya dipotong oleh Pluto. Jadi itu tidak termasuk planet karena tidak memiliki jalur sendiri yang bersih. Oke. Di sini akan dilanjutkan teman saya yang bernama Syahdan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan Afarasani dari kelas 3. Saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya Rizky. Di sini tentang satelit. Satelit merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet, disebut sebagai pengiring planet. Terdapat 146 satelit alami di tata surya, salah satu ada bulan sebagai satelit bumi. Saturnus memiliki 53 satelit, Jupiter memiliki 50 satelit, dan Uranus memiliki 20 satelit, Mars memiliki 2 satelit, dan Neptunus memiliki 13 satelit. Asteroid dan planetoid. Asteroid merupakan planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari. Letak orbitnya sejajar dengan ekliptika bumi dan terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Contoh asteroid Icarus, Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta. Komet juga disebut bintang berekor, padahal komet bukan bintang. Ukuran komet terbentuk dari debu dan gas membeku, panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Contohnya komet Halley, Encke, Brooks, Gale, dan Biela. Meteoroid merupakan benda langit yang ukuran bervariasi. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar.
Meteor merupakan meteorit yang jatuh ke bumi dan terbakar. Meteorit bagian meteor yang sampai ke permukaan bumi. Meteorit ada yang berukuran sangat besar dan bermassa puluhan ton. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidki, saya sekolah di VBS Kota Magelang. Sekarang saya menduduki kelas 7A. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Syahdan. Bumi dan bulan mengelilingi matahari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang. Poros bumi miring sebesar 23,5 derajat terhadap ekliptika 1 bulan Sidereus. Kala revolusi bulan selama 27,3 hari 1 bulan Sinodis. Kala revolusi bulan selama 29,53 hari. Gaya gravitasi. Gaya tarik adalah gaya tarik menarik antara dua benda yang memiliki massa. F. Gaya tarik menarik atau gaya gravitasi. N. G. Tetapan gravitasi sama dengan 6,67 dikali 10 kuadrat min 11. Massa benda pertama kilogram. Massa benda kedua kilogram. R. Jarak antara titik pusat kedua benda. M. Hukum pergerakan planet. Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543. Matahari adalah pusat tata surya dan anggota-anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Teori heliocentris. Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Hukum 1. Kepler. Orbit setiap planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Hukum 2. Kepler. Dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang yang luasnya sama. Hukum 3 Kepler. Kuadrat kala revolusi planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari matahari. T1. Kala revolusi planet pertama. T2 sama dengan kala revolusi planet kedua. A1. Jarak rata-rata antara matahari dan planet. A2. Jarak rata-rata antara matahari dan planet kedua. Pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan bumi. 1. Kehidupan matahari terhadap suatu wilayah sangat mengaruhi cuaca atau iklim di wilayah itu. Ketika matahari aktif meningkat radiasinya, maka akan memengaruhi jumlah energi matahari yang sampai ke bumi, intensitas insolasinya. Medan magnetik sekitar bumi dan jumlah partikel bermuatan yang dipancarkan matahari juga dapat mengubah intensitas sinar kosmik yang sampai ke bumi. Pemanasan di siang hari dan pendinginan di malam hari. Adanya musim panas dan musim dingin tiap tahun memengaruhi pergerakan massa udara dalam bentuk angin lokal maupun global. Berpengaruh pada penguapan air di permukaan bumi sehingga menjadi awan, membantu proses fotosintesis. Sekian dari kita bertiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.